Nota pembelaan atau pledoi. Nomor perkara PDM 45-2024-PN.PDL. Kepada yang terhormat Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Sri Wahyuningsih, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat di Jalan Lebar, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan pada pokoknya menuntut klien kami, Ayam, dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, atau paling tidak pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini dengan maksud agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jelas fakta-fakta hukum, aspek keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. 2. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan, namun unsur rencana harus dibuktikan dengan 3 parameter jurisprudensial, yaitu ada waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang. 2. Ada jeda waktu antara niat dan pelaksanaan yang memungkinkan terdakwa membatalkan perbuatannya. 3. Terdakwa rencana matang dan bukan reaksi spontan. Berdasarkan fakta persidangan, pisau yang dibawa terdakwa adalah pisau lipat kecil yang sehari-hari memang dibawa untuk keperluan kampus, membuat paket, prakarya, dan sebagainya. Tidak ada bukti terdakwa membeli atau menyiapkan pisau khusus untuk membunuh. Tidak ada bukti komunikasi ancaman atau tindakan sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdakwa datang ke kos korban dengan maksud membunuh. Pertengkaran antara terdakwa dan korban terjadi secara spontan, dipicu kondisi mental terdakwa yang labil, tekanan ekonomi, serta rasa iri dan malu yang tak terkendali, bukan rencana matang. Ahli psikologi menyatakan bahwa terdakwa mengalami depresi berat dan impulsivitas tinggi. Dengan demikian, unsur metforminate tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan dengan pasal 338 KUHP, pembunuhan tanpa rencana. 2. Motif ekonomi tidak membuktikan adanya perencanaan pembunuhan. Jaksa penuntut umum mengaitkan pengambilan barang milik korban sebagai motif, padahal terdakwa mengambil barang setelah korban meninggal dalam keadaan panik dan ketakutan. Tidak ada bukti terdakwa memasuki kamar korban dengan niat merampok atau membunuh. Tidak ditemukan perencanaan pencurian, tidak ada pesan, catatan, atau persiapan terkait penguasaan harta korban. Sehingga dalil jaksa penuntut umum tentang pembunuhan berencana yang didorong motif ekonomi tidak berdasar. 3. Perbuatan pasca kejadian dilakukan dalam kepanikan, bukan bagian dari rencana. Terdakwa menutupi jenazah dengan plastik dan wewangian bukan sebagai bagian dari rencana pembunuhan, melainkan tindakan spontan akibat ketakutan luar biasa, ketidaktahuan cara menyikapi peristiwa yang terjadi, penurunan daya pikir akibat shock dan panik. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar membuktikan adanya rencana pembunuhan. Romawi 3. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa masih sangat muda, yaitu 23 tahun, dan masa depannya masih panjang serta dapat diperbaiki. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya secara tulus, menangis di persidangan, dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. 3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan kooperatif selama proses penyidikan. 4. Tidak pernah dihukum sebelumnya. 5.
kondisi kejiwaan terganggu oleh depresi dan tekanan ekonomi yang berat. 6. Terdakwa tidak memiliki latar belakang kekerasan, tidak ada motif dendam mendalam atau pembunuhan yang direncanakan. 7. Permusuhan terjadi dalam situasi emosional tidak stabil dan impulsivitas tinggi, bukan rencana. 8. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa layak mendapatkan kesempatan rehabilitas dan tidak selayaknya dijatuhi pidana hukuman seumur hidup. Romawi 4. Permohonan hukum. Dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk 1. Menyatakan dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur rencana tidak terpenuhi. 2. Rencana terdakwa hanya terbukti melakukan pasal 338 KUHP, pembunuhan tanpa rencana. 3. Menjatuhkan pidana yang ringan, proporsional, dan manusiawi dengan mempertimbangkan usia muda terdakwa, penyesalan mendalam, serta masa depannya. 4. Menjatuhkan pidana tidak lebih dari 10 sampai dengan 12 tahun penjara atau sesuai kebijaksanaan majelis hakim. 5. Menetapkan agar terdakwa diberikan pendampingan psikologis atau rehabilitas kejiwaan selama menjalani pidana. Penutup. Yang Mulia Majelis Hakim, terdakwa sudah kehilangan masa depannya karena satu tindakan keliru dalam kondisi mental tidak stabil. Menjatuhkan pidana seumur hidup tidak akan mengembalikan korban, tetapi hanya mematikan harapan masa depan seorang anak muda yang masih bisa diperbaiki. Semoga Yang Mulia menjatuhkan putusan yang berdasarkan keadilan, kemanusiaan, serta pertimbangan objektif terhadap fakta hukum. Demikian pledoi ini kami ajukan. Bandar Lampung, 4 Mei 2024. Penasihat Hukum Terdakwa Sri Wahyuningsih. Terima kasih.